Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Princess Risma Damayanti dari Prodi S1 Sistem Informasi 2019A dengan NIM 190512140004. Di sini saya akan membahas tentang model infrastruktur jaringan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan beberapa pengertian terlebih dahulu. Nah, yang pertama, jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi dan media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data. Dengan adanya jaringan komputer, informasi atau data yang dibawa pengirim atau transmitter dapat sampai kepada penerima atau receiver secara tepat dan akurat. Lalu kemudian ada sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan komputer mandiri yang terhubung ke dalam suatu jaringan di mana bagi user terlihat sebagai suatu komputer atau kesatuan. Sistem ini berjalan di atas jaringan komputer. Dengan kata lain, salah satu layanan dari jaringan komputer adalah sistem terdistribusi. Selanjutnya, jaringan komputer terpusat dan jaringan terdistribusi. Yang pertama, jaringan terpusat. Jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Nah, jaringan terpusat ini mempunyai keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya yaitu efisiensi sumber daya, baik informasi maupun perangkat sistem, menghindari kerangkapan data, dan kemudahan untuk menganalisa serta pengontrolan arus informasi dan sistemnya. Kemudian kekurangannya yaitu bila komputer pusat mengalami gangguan, maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi, dan pelayanan kurang fleksibel. Lalu yang kedua, jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi adalah hasil perpaduan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien yang saling terhubung membentuk suatu sistem jaringan tertentu. Jaringan ini juga memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya yaitu sedikit resiko dalam kemacetan jaringan karena tidak harus bergantung pada server pusat tunggal, dan pemeliharaan data lebih mudah karena sumber data disesuaikan dengan daerah asalnya. Kekurangannya yaitu boros dalam sistem peralatan, biaya cukup mahal, dan memungkinkan kekacauan kontrol terhadap sistem komputer. Lalu data center. Data center merupakan fasilitas yang terdiri dari jaringan komputer dan penyimpanan yang digunakan oleh bisnis atau organisasi lain untuk mengatur, memproses, dan menyebarluaskan data dalam jumlah yang sangat besar. Lalu kita akan membahas pembagian jaringan. Yang pertama, berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN, Personal Area Network. Adalah jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antara komputer dengan komputer atau perangkat lainnya seperti PDA atau handphone. Jangkauan PAN biasanya hanya beberapa meter saja. Media transmisi antar perangkat PAN yang biasa digunakan adalah kabel data, infrared, atau Bluetooth. Jaringan ini juga memungkinkan untuk koneksi ke jaringan yang lebih luas seperti internet dengan bantuan modem dan jaringan telepon. Kemudian, LAN Local Area Network adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil tidak lebih dari 2 km. Local Area Network biasanya dihubungkan menggunakan media kabel seperti kabel UTP ataupun fiber optik. Selain itu, Local Area Network dapat juga dihubungkan dengan media nirkabel, yaitu Wi-Fi, yang biasa dikenal dengan Wireless Local Area Network.
Kemudian MAN, Metropolitan Area Network, adalah suatu jaringan dalam suatu kota atau wilayah dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini antar 10 hingga 50 km. Dan yang terakhir WAN, Wide Area Network, merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar dan jarak yang sangat jauh. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, antar pulau, atau bahkan antar negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Nah, pembagian jaringan yang kedua adalah berdasarkan aksesnya. Ada internet dan juga ada intranet. Internet dan intranet mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaannya berdasarkan yang pertama, aksesibilitas. Internet, siapapun dapat mengakses internet. Kalau intranet, hanya dapat diakses oleh anggota organisasi yang memiliki password. Yang kedua, keamanan. Internet tidak seaman intranet, dan intranet aman. Yang ketiga, jumlah pengguna. Internet, jumlah penggunanya unlimited atau tidak terbatas. Kalau intranet limited atau terbatas. Yang keempat, pengunjung. Internet, pengunjungnya lebih banyak. Kalau intranet, pengunjungnya lebih sedikit. Yang kelima, informasi yang diberikan. Internet, informasi yang diberikan tidak terbatas, dapat dilihat oleh semua orang. Kalau intranet, terbatas, hanya beredar di antara anggota organisasi. Dan yang terakhir, koneksi. Internet, koneksinya lebih lambat dibandingkan intranet. Intranet, koneksinya jauh lebih cepat. Lalu pembagian jaringan yang ketiga, yaitu berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama, ada ad hoc. Ad hoc adalah jaringan wireless sederhana di mana komunikasi terjadi di antara dua perangkat atau lebih pada cakupan area tertentu tanpa harus memerlukan sebuah access point atau server. Setiap host cukup memiliki transmitter dan receiver wireless untuk berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Kekurangan dari mode ini adalah komputer tidak bisa berkomunikasi dengan komputer pada jaringan yang menggunakan kabel. Selain itu, daerah jangkauan pada mode ini terbatas pada jarak antara kedua komputer tersebut. Dan yang kedua, infrastruktur. Merupakan jaringan yang menggunakan suatu piranti Wi-Fi yang disebut access point sebagai suatu penghubung antara piranti wireless dan jaringan kabel standar. Konsep untuk membangun jaringan ini diperlukan wireless LAN sebagai pusat. Pembagian jaringan yang keempat, topologi jaringan. Topologi jaringan yang pertama adalah bus topologi. Adalah topologi jaringan yang masing-masing komputer akan terhubung pada satu kabel panjang dengan beberapa terminal dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Jenis topologi ini biasanya digunakan untuk jaringan komputer perusahaan dengan skala kecil. Topologi ini sudah sangat jarang digunakan di dalam membangun jaringan komputer biasa karena memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, kemungkinan terjadinya tabrakan aliran data. Jika salah satu perangkat putus, akan terjadi kerusakan pada satu bagian komputer, maka jaringan langsung tidak akan berfungsi. Kemudian, ring topologi merupakan suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Jenis ini banyak digunakan di lingkungan perkantoran atau perusahaan. Tetapi, ring topologi ini memiliki kekurangan, yaitu apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan memengaruhi keseluruhan jaringan. Kemudian star topologi merupakan topologi jaringan berbentuk bintang
di mana pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi ini paling sering digunakan karena memiliki banyak kelebihan. Kelebihannya yaitu jaringan ini tetap berjalan baik walaupun salah satu komputer klien bermasalah. Lalu, Extended Star Topology adalah sebuah topologi yang sama dengan topologi star, tetapi pada topologi ini memiliki lebih banyak repeater dalam satu node pusat sehingga jangkauannya lebih panjang dibandingkan dengan jaringan topologi jaringan star biasa. Kemudian, tree topologi adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi ini umumnya dipakai untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Jenis topologi ini memiliki karakteristik khusus yaitu adanya kabel utama sebagai penghubung beberapa hub pada jaringan star, memiliki hierarki, dan memiliki hub sebagai server pusat yang mengatur arus data. Dan yang terakhir, mesh topologi adalah suatu topologi jaringan di mana setiap perangkat komputer saling terhubung secara langsung. Topologi ini biasanya digunakan untuk rute yang banyak dengan menggunakan kabel tunggal, sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Pembagian jaringan yang kelima, penggunaan kabel. Yang pertama, jaringan berkabel adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain. Diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam melakukan pengiriman informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Jaringan berkabel memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya, harganya lebih murah, tingkat keamanan sangat tinggi, mudah dalam melakukan instalasi, dan stabilitas pada jaringan dan bandwidth yang lebih tinggi dan lancar. Kelemahannya, terlalu banyak menggunakan kabel, jangkauan dan akses untuk klien yang terbatas. Jika akan melakukan perluasan jaringan agak susah. Yang kedua, jaringan nirkabel adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk berbagi jaringan komputer baik pada jarak yang sangat dekat maupun pada jarak yang sangat jauh. Jaringan ini memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya, pemeliharaan yang murah, proses instalasi yang sangat mudah, tidak perlu menggunakan kabel, biaya tergolong murah, dan jangkauannya luas. Kelemahannya, kapasitas jaringan sangat terbatas, konfigurasi yang lebih rumit dan sulit, dan keamanan data yang kurang terjamin. Pembagian jaringan yang keenam, berdasarkan siarannya. Yang pertama, unicast merupakan suatu metode pengiriman data di mana data dikirim pada satu lokasi yang jelas. Setelah diterima, penerima akan mengirimkan laporan kepada pengirim. Kualitas pengiriman data dapat dijamin karena setiap kegagalan pengiriman akan diketahui oleh pengirim dan dapat melakukan pengiriman kembali. Yang kedua, broadcast adalah sebuah metode pengiriman data di mana data dikirimkan ke banyak titik sekaligus tanpa melakukan pengecekan apakah titik tersebut siap atau tidak, atau tanpa memperhatikan apakah data itu sampai atau tidak. Salah satu contoh penggunaan sistem ini adalah siaran televisi dan radio, di mana stasiun siaran melakukan siaran terus-menerus tanpa memperdulikan apakah ada pesawat televisi ataupun radio yang memonitor siaran tersebut. Dan yang terakhir, multicast. Konsep multicast hampir sama dengan broadcast, di mana data dikirimkan kepada banyak titik sekaligus. Namun perbedaannya adalah titik tujuan dikelompokkan berdasarkan grup-grup tertentu melalui alamat grupnya. Hal ini akan mengakibatkan pengiriman menjadi lebih efektif dibandingkan broadcast, namun dapat diterima jauh lebih banyak dibandingkan sistem unicast. Nah, sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.